Nah, sekalian coba soleh solihah, lihat Ustadz pakai baju apa ini? Ini bukan batik, ini baju sorjan, baju tradisional orang Jawa. Dulu ketika masih masa penjajahan Belanda, masih zaman kerajaan, orang-orang yang laki-laki juga pakai sewek seperti ini, sewek. Nah, sekarang kan yang pakai sewek gini kan hanya ibu-ibu. Pada waktu zaman penjajahan Belanda, ada seorang wanita yang sangat hebat. Namanya R.A. Kartini. Ya Allah sayangi kami dengan Quran. Petunjuk kebenaran. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawala. Nah, sekalian coba soleh solihah, lihat Ustadz pakai baju apa ini? Ini bukan batik, ini baju sorjan, baju tradisional orang Jawa. Dulu ketika masih masa penjajahan Belanda, masih zaman kerajaan, orang-orang yang laki-laki juga pakai sewek seperti ini, sewek. Nah, sekarang kan yang pakai sewek gini kan hanya ibu-ibu. Orang dulu laki-laki pakai sewek. Bajunya pakai baju sorjan seperti ini. Beskap, kemudian pakai belangkon, ya, pakai belangkon. Orang bupati dulu ya, Pak Camat, Wedono, Pak Lurah, semua pakaian dinasnya seperti ini. Itu zaman dulu. Kalau buat cewek ya sama, pakai baju cewek, pakai baju burkat seperti Ustazah Kahning tuh. Dulu pakai seperti itu, burkat, pakai sewek, terus seperti itu ya. Ini zaman masih belum merdeka.
masih zaman kerajaan, masih zaman penjajahan Belanda ya. Belanda yang jelek banget. Belanda. Pada waktu zaman penjajahan Belanda, ada seorang wanita yang sangat hebat. Namanya R.A. Kartini. Siapa? R.A. Kartini. R.A. Kartini itu tanggal lahirnya 21 April. Maka sampai sekarang tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Siapa? Ibu Raden Ajeng Kartini itu. RA itu Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini ini adalah seorang wanita yang pada waktu itu zaman penjajahan Belanda hanya boleh sekolah sampai SD. Kenapa? Karena waktu itu wanita dianggap tidak penting. Paham? Paham. Tidak penting. Itu pun yang boleh sekolah hanya anaknya para pejabat. Para pejabat. Sekolahan Eropa yang ada di Semarang, ada di Jepara. Tingkat SD ya. Jadi karena Ibu Kartini ini adalah anaknya pejabat, anaknya seorang yang punya kedudukan, meskipun pribumi, boleh sekolah tapi hanya sampai sekolah dasar, sampai SD. Kelas 6 sekarang ya, SD. Setelah itu tidak boleh sekolah. Perempuan tidak boleh sekolah. Yang boleh sekolah hanya laki-laki. Akhirnya Raden Kartini ini ngaji anak-anak. Nggak melanjutkan sekolah tapi ngaji. Dari Jepara ngaji ke Semarang. Kenapa Raden Ajeng Kartini kemudian ngaji madrasah setelah lulus SD? Tidak boleh melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Tapi Raden Ajeng Kartini di saat sekolah SD itu teman-temannya ya pribumi, yang anak-anaknya pegawai, terus juga para noni-noni Belanda yang anaknya para pejabat, para ndorotuan yang bertugas di Indonesia, yaitu di Semarang. Jadi temannya Raden Kartini itu adalah juga orang-orang Belanda. Nah, teman-temannya Raden Kartini yang sudah lulus sekolah LES di Semarang itu, sekolah dasar waktu itu pada meneruskan ke Eropa, pada meneruskan ke negeri Belanda, ke Eropa. Tapi Raden Kartini tetap ada di Jawa. Kemudian sambil kemudian Raden Kartini kelak sering nulis surat ke teman-teman sekolahnya dulu yang ada di negeri Belanda. Nulis surat curhat, di sini anak tidak boleh sekolah, bagaimana kemajuan wanita dan seterusnya. Ya, sering ngirim surat ke Belanda, ke temennya. Kelak kemudian surat-surat itu numpuk banyak, terus kemudian diberi judul, ya, terus diterbitkan jadi sebuah buku ya. Iya, judulnya adalah apa? Judulnya bukunya Raden Kartini apa? Habis gelap terbitlah terang. Nanti minta Ustazah browsing seperti apa bukunya, ada di Google tuh. Ini bukunya Raden Kartini. Dari apa? Habis gelap apa? Terbit terang. Ayo ikuti buku. Itu kan buku Raden Ajeng Kartini
berjudul Habis gelap terbitlah terang. Ya, itu diterbitkan pertama di negeri Belanda pada tahun 1911. Anak-anak sekalian, di saat tidak boleh melanjutkan sekolah, Raden Kartini tetap tinggal di Jawa Tengah. Terus ngaji. Siapa gurunya Raden Kartini? Ngajinya siapa? Kiai Soleh Darat yang punya pondok di Semarang. Siapa guru Raden Ajeng Kartini? Siapa namanya? Kiai Soleh Darat. Ya, ulangi ya. Guru ngaji. Ayo, guru ngaji Raden Ajeng Kartini bernama Kiai Soleh Darat, Semarang. Ya, anak-anak sekalian, ini ceritanya semakin menarik di sini. Ternyata kemudian Kiai Soleh Darat ini juga punya murid-murid yang hebat-hebat. Jadi pelopor di negeri ini. Yang pertama, murid Kiai Soleh Darat yang pertama namanya Darwis. Siapa? Darwis. Yang kedua Hasim As'ari. Halo, siapa murid Kiai Soleh Darat? Darwis. Iya, terus kemudian Hasim As'ari. Ketiga muridnya Ahmad Sanusi. Ayo ditirukan ya. Teman ngaji Raden Ajeng Kartini bernama satu Muhammad Darwis. Ayo, Muhammad Darwis. Atau Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan. Dua, Hasim As'ari. Ya. Tiga, Ahmad Sanusi. Sanusi. Anak-anak sekalian, sebelum Muhammad Darwis atau Ahmad Dahlan ini mondok juga. Kalau yang cowok-cowok yang soleh-soleh ini mondok, tidak pulang. Kalau Raden Ajeng Kartini ini ngaji santri kalong, berangkat terus sore pulang seperti itu. Apa yang dipelajari Raden Kartini ke Kiai Soleh Darat? Kartini minta diajari maknanya surat Al-Fatihah. Ya, minta apa Raden Kartini diajari apa? Maknanya atau terjemahnya surat Al-Fatihah. Tapi karena waktu itu Belanda melarang orang Islam itu mengajarkan Al-Quran, maka kemudian Kiai Soleh Darat menulis terjemah Al-Fatihah itu dengan huruf Arab tetapi bahasanya Jawa. Dikenal dengan huruf pegon. Huruf apa? Huruf pegon. Ya, itu anak-anak sekalian ya, seperti itu. Jadi Raden Ajeng Kartini itu seperti ustadzah ini memakai jilbab aslinya. Raden Ajeng Kartini aslinya memakai jilbab menutup aurat. Ya. Kemudian teman-teman ngajinya ini yang bernama Muhammad Darwis itu kemudian mondok lanjutkan ke Mekah dengan adik seperguruannya, dengan teman ngajinya yang bernama Hasim As'ari tadi juga lanjut mondok ke Mekah. Pulang dari Mekah, Muhammad Darwis ini diberi nama Ahmad Dahlan. Kemudian mendirikan organisasi bernama Muhammadiyah. Kemudian berapa tahun kemudian
teman seperguruan dari Mekah yang sama-sama murid Kiai Soleh Darah ini yang bernama siapa tadi? Hasyim As'ari mendirikan organisasi Islam bernama Nahdlatul Ulama. Jadi NU dan Muhammadiyah itu satu seperguruan, mondoknya bareng, tidurnya bareng satu kamar. Terus ke Mekah juga bareng, gitu ya. Terus siapa Ahmad Sanusi? Ahmad Sanusi ini adalah orang biasa, bukan keturunan kiai, tetapi beliau orang yang suka mencari ilmu. Kemudian anak keturunannya kemudian ada di Jombang, bernama siapa? Bernama Cak Nun atau MH Ainun Najib. Jadi Gus Dur itu anaknya Kiai siapa? Cucunya Kiai Haji Hasyim As'ari. Kemudian Cak Nun itu cucunya Kiai Ahmad Sanusi. Jadi tiga-tiganya, Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, Kiai Hasyim As'ari pendiri NU, kemudian anak keturunan Kiai Sanusi yang kemudian bermazhab tengah-tengah antara NU dan Muhammadiyah itu, yakni MH Ainun Najib atau Cak Nun, atau siapa? Cak Nun. Anak-anak sekalian, R.A. Kartini kemudian menikah dengan Bupati Rembang. Nama siapa? Raden Mas Joyo Adiningrat. Kemudian Raden Ajeng Kartini menikah dengan Bupati siapa? Bupati mana? Rembang. Namanya siapa? Raden Mas Joyo Adiningrat. Punya anak satu laki-laki. Kemudian tapi Raden Ajeng Kartini ini ketika melahirkan 4 hari setelah melahirkan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anaknya laki-laki, kemudian tumbuh menjadi tentara, menjadi pejuang, menjadi pengawalnya Jenderal Sudirman, ikut bergerilya dan seterusnya. Cowok jadi tentara. Ya, sampai kemudian meninggal baru tahun 1964 itu anaknya Raden Ajeng Kartini. Karena sekalian, Raden Ajeng Kartini berarti mati syahid insya Allah, karena meninggalnya disebabkan oleh melahirkan dapat 4 hari meninggal karena pendarahan terus meninggal dunia. Raden Ajeng Kartini. Sampai sekarang kemudian anak-anak sekalian, karena buku-bukunya Raden Ajeng Kartini itu ya menjadi inspirasi, menjadi pemompa semangat para kaum feminisme yang memperjuangkan wanita harus punya kesempatan dalam hal pendidikan, dalam hal kemasyarakatan setara dengan laki-laki. Maka Raden Ajeng Kartini diangkat, dikenal, dikagumi oleh dunia bahkan, dan kemudian dianugerahi oleh pemerintah Indonesia menjadi pahlawan nasional. Pahlawan apa? Pahlawan nasional. Pergerakan hak wanita dikuburkan di Semarang, di Rembang. Kapan-kapan kalau anak-anak sudah besar, sudah bisa kemana-mana naik bis sendiri, bisa punya mobil sendiri, ke Rembang, ziarah ke makam Raden Ajeng Kartini. Iya, di Jawa Tengah, di Rembang ya, Raden Ajeng Kartini. Sehingga sampai sekarang anak-anak, di hari kelahiran Raden Ajeng Kartini tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Di sekolah-sekolah yang lain itu biasanya pakai pakaian karnaval seperti ini, seperti Ustadz nih. Yang laki-laki pakai beskap, pakai surjan, pakai belangkon seperti ini ya. Kalau yang perempuan pakai beskap ya, seperti Ustazah Kak Aning itu. Seperti itu ya. Anak-anak sekalian,
Ya, siapa hari ini yang kita ceritakan? Raden Ajeng Kartini. Anak-anak sekalian, kita doakan. Halo, kita tutup dengan doa. Mendoakan Raden Ajeng Kartini mudah-mudahan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya gimana untuk perempuan? Allahumma ghfirlah warhamha wa'afihi wa'fu anha. Ya Allah, rahmatilah ibunda kami Raden Ajeng Kartini, ampunilah dosa-dosa beliau ya Allah, tempatkanlah beliau di sisimu yang mulia ya Allah, jadikanlah ilmu beliau mengalirkan pahala-pahala ilmu yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa kami semua ini ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.